Yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Kok enggak justru yang harus dikritisi itu? Jadi itu bukan mengkritisi Tuhan, tapi kita mengkritisi fikir kita dalam memahami ayat Tuhan. Karena fikir kita nggak nyampe. Allah nggak ngomong afala yatafakkaruna al-Quran, yaqul afala yatadabbarun la yatafakkarun. Allah tidak mengatakan Quran untuk ditafakuri, Quran itu untuk ditadabburi. Mal farq baina tadabbur wa tafakkur? Tafakkur syai' wa tadabbur syai'. Tadabbur fi makhluqatih wa tadabbur fi kalamih wa kalamuhu ghairu makhluq. Tadabbur ujungnya wusul, sadar bertuhan. Karena tadabbur pada kalam, kalam itu adalah sifat, sifat itu bukan makhluk. Wa aqrabut turuqi ilallahi kalamu. Cepat-cepat jalan singkat kilat kepada Allah adalah membaca kalamnya, tafakkur kalamnya. Itulah thariqat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i khatam Quran dari pagi sampai asar, asar sampai subuh, khatam Quran. Aqrabut turuq ilallah. Itu tadabbur. Maka tadabbur akhirul wusul ilallah, wusul ila ma'rifatil kalam wa man yatakallam. Ya, lain dengan tafakkur. Di surat Al-Imran jelas wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini yang mesti kita matchkan. Kalau enggak match, enggak munasib, akan kebalik-balik sampai nanti. Maka yang kita kritisi bukan Tuhannya, bukan kalamnya, tapi yang tidak matching dalam uslub fikir kita. Yatafakkaruna fi khalq. Nah, ini kata kuncinya. Mereka tafakkur mengenai penciptaan alam. Maka fikrah dia hanya mampu mencapai ranah yang disebut makhluk. Sedangkan tadabbur dia tembus kepada Khalik. Jadi bolehkah mengenal Allah? Boleh. Mungkinkah mengenal Allah? Amkan, bal lebih mungkin. Tetapi tidak boleh memfikirkan Allah. Lalu kenapa fas'alu ahlal dzikri? Kok bukan ahlal fikri? Sudah terjawab? Al-fikr di Quran tidak pernah digunakan kata ism, selalu fi'il. Apa artinya? Ya dulu ala subut, menunjukkan bahwa ini tetap. La yataghayyar amma sabaq, huwa al-an kama kan. Dia dulu sekarang sama. Itu disebut ahlu zikr. Karena zikr tetap. Zikr nggak akan berubah. Sekali kita bertemu Allah nggak akan lupa kepada Allah SWT. Sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya Allah menyebutnya. Man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Siapa yang ujung dari wiridnya, ujung dari fikrah riyadhahnya, dia menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dia dalam diriku. Itu kan terjemahan. Duluan mana, yang qadim atau yang hadis menyebut? Kita ini hadis baru, Allah qadim. Siapa yang dulu menyebut? Dia yang dulu menyebut. Allah itu qadim, thabit, la yataghayyar, la yasbikuhul adam. Maka ahlu zikr qalbuhu muta'alliq bi muqallibil qulub wa huwa thabitun daimun abadiyun sarbadiyun. Si qalbu ini, jika dia ahli zikir, qalbunya langsung berkiblat kepada Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Disitulah fas'alu ahla dzikr. Tapi kalau fas'alu al fikr, hari ini ditanya lain, besok lain. Apalagi ahlul hifz, hafalannya bisa hilang-hilang. Ya. Maka berkata Ibn Aslam, ya, saya ingat saya namanya di Sahih Bukhari Muslim itu, di Sahih Muslim, dia mengatakan, saya bertemu guru saya Sufyan, saya bertanya berapa persoalan, dia jawab dengan jawaban yang A. Lalu ketemu Ibn Aslam, lain lagi jawabannya. Ketemu ini lain lagi jawabannya. Padahal semuanya ahli hadis, ahli Quran. Karena ikhtilaful hifz, beda lagi istinbatnya. Ya. Jadi kenapa fas'alu ahla dzikr?
in kuntum la ta'lamun. Karena ahlul zikr ini dia bergantung dengan Maha Allamul Ghuyub, Al-Alim, ya, yang mengetahui ma fis sudur. Kalau kita nanya ke ahli zikir, apa yang kita mau dijawab. Tapi kalau tanya ke ahli fikir, lain yang kita tanya, lain jawabnya. Apalagi ahlul hifz. Kita nanya apa, dia jawabnya apa, gagal faham. Jawaban-jawaban gagal faham inilah yang membuat umat ya dribu ba'duhum ba'dah. Sesama aswaja jontok-jontokan, ini kan sarungnya sama. Ya, sama-sama apa tuh? Ya, tasbihnya sama, kunutnya sama, giliran pemilihan jontok-jontokan. Ya. Beda boleh, ad-darb mamnu, ya. Ikhtilaf matlub fid din. Emang itu maunya Allah. Allah maunya umat ini yakhtalif. Tapi Allah tidak mau yadribu ba'dukum riqaba ba'd, itu yang Allah nggak mau. Maka kita membedakan ada ikhtilaf dengan iftirat, kita bedakan selalu. Itu sekelumit Kiai, ya, takut nanti kepanjangan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan Yezen yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum terkenal, saya kenalkan diri dulu. Saya Zainab Ali Hisham Ali Wafa. Kebetulan saya tidak sekolah Buya. Saya hanya sekolah formal di MINU dan saya tidak pernah mondok. Jadi saya ingin bertanya barusan tentang apa yang Buya katakan terakhir, yaitu tentang mahabbah. Guru saya pernah mengajarkan, pernah berkata ad-din al-hubbu. Dan suami saya mengatakan ad-din at-taklif. Sedangkan kakak saya mengatakan ad-din al-aqlu. Karena la dina liman la aqlalah. Kembali kepada mahabbah, saya ingin bertanya bagaimana tentang ad-din al-hubbu menurut pendapat Buya sebagai ahli thariqah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Bu Nyai, siapa tadi? Zainab. Saya juga tidak pernah nyantri sebelum kuliah. Tapi dulu waktu masih MTSN dan MAN, saya nyantri kalong. Pulang jam 2 itu udah biasa. Nyantri kalong ke mana-mana karena ada kemunduran pesantren di kampung kami di zaman saya masih muda remaja. Sekarang masih muda juga sih. Dulu ada ratusan ma'had di tempat kami mati suri. Maka saya iri dengan orang-orang Madura. Setiap pojok, setiap gang ada pesantren. Ya, bahkan dalam satu gang ada lebih dari satu pesantren. Kok bisa ya? Pulaunya nggak sebesar Sumatera, tapi pesantrennya sangat ramai luar biasa. Barakallahu fikum. Ya. Itu sebabnya ketika Allah izinkan saya membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab tidak berharokat, saya nggak mau lepasin waktu kuliah. Itu alasannya. Jadi saya baru mampu baca kitab itu kelas 1 MAN. Baru mampu baca kitab. Didoakan seorang mursyid namanya Syekh Hasan Basri, yang saya dulu ngaji kitab hikam dengan beliau. Tapi waktu beliau ngajar kitab, saya belum bisa baca, cuma tahu halamannya. Kalau halaman kan kita juga tahu kan, ya, angka-angka. Didoakan beliau meninggal. Gak lama setelah itu saya kayak mengerti aja baca kitab, heran juga. Dalam waktu cuma pendek 3 bulan, ya, barokah al-madad minasadah, ya. Jadi nggak bisa Ustaz thariqah laduni pisah dari kitab, nggak bisa. Semuanya dari kitab, ya. Kita berbicara dengan apa yang kita rasakan. Ini yang saya rasakan, ya. Dalam saya, kenapa kemudian muncul nasionalisme dalam diri saya, muncul hubbul watan dalam kolbu saya, itu karena hasil baca kitab, ya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya?
Ya, ada ungkapan, ini ingat, ini bukan hadis. La aqla liman la dinalah, itu bukan hadis. Tapi itu ungkapan ulama. Sama dengan awaluddin ma'rifatullah, itu bukan hadis. Itu kalam ulama. Ya. Tidaklah ada agama bagi orang tidak ada akal. Maka ad-din aqlun. Tapi ingat, ini athar falsafah. Ini pengaruh falsafah dalam beragama. Lalu bagaimana dengan ad-din taklif? Agama itu beban, tugas. Ini atharul fuqaha, pengaruh ahli fikih. Lalu ad-din al-hub, ini pengaruh dari ahlul ihsan. Jadi lengkap sudah. Ini bukan untuk dibenturkan, tapi ini 3 jalan yang harus 3 rukun yang mesti digabung. Fama huwa ad-din? Ad-din salasah. Al-aqlu wat-taklifu wal-hubbu. Itulah Islam, iman, ihsan. Dan semuanya ada di kitab. Ya. Jadi hub itu cinta. Kalau agama hanya diartikan, Ustadz boleh nggak ini, Kiai boleh nggak ini, Abuya apa hukumnya ini? Itu taklif. Seakan-akan beragama itu beban. Tapi ini harus diketahui, karena ini wajib syar'i. Fardu ain kah itu, fardu kifayah kah itu. Tapi kalau sudah orang masuk ke bab mahabbah, yang tadi dikira itu taklif jadi nggak taklif. Ini sebagai contoh, suami istri menghidangkan nasi, makan buat suami, kalau itu nggak ada rasa cinta, beban nggak? Minta gaji ibu-ibu, sanggup nggak gaji ibu? Nggak sanggup kita ngaji istri-istri kita, nggak sanggup. Babysitter berapa gajinya? Orang yang masak berapa gajinya? Belum lagi urusan-urusan yang lain yang kita nggak boleh ceritakan. Nggak bisa digaji itu. Laulal hub, kalau bukan karena cinta, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin itu. Atas dasar itulah dalam surat Ali Imran, Kul in kuntum tuhibbunallah. Agama itu dibangun dari, jika benarkah engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jika kepada Allah cinta, maka ikut Nabi mesti cinta. Ini yang dibahas oleh ayah dari guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, menulis kitab, ayahnya Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah. Di bagian pembahasan tertentu beliau mengkritisi Syekh Albani. Syekh Albani ini mengatakan ittiba' Nabi cukup zahirnya, ittiba'nya ittiba' terhadap amaliyahnya, bukan ittiba' hub, bukan ittiba' tabi'i. Itulah sebabnya Albani mengharamkan, menganggap syirik tabarruk. Tabarruk, tahu tabarruk ya? Ada asar Nabi peninggalan Rasulullah lalu kita kita bekas kiai apa kita ambil. Itu bagi Albani itu bid'ah. Ya. Kita setiap kali mahal qiyam kita berdiri, benar nggak? Itu kan tafaulan dengan hadirnya Nabi di kota Madinah. Meskipun negeri kita ini nggak sama dengan Madinah, semoga Allah madinahkan negeri kita, gitu maksudnya. Bagi dia itu syirik atau minimal bid'ah. Syekh Saleh Fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa kitab pesantren-pesantren modern mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Gawat gitu. Sekarang dipakai di pesantren. Semoga pesantren ini terjaga dari kitab-kitab tersebut. Masih ada NU Center ya. NU Center yang jaga ya. Jangan sampai ini kitab-kitab takfiri, tabdi'i ini berkembang di pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo kiai menjadi panglimanya di situ. Ya. Cukup ya. Jadi ad-din salasah, al-aqlu wal amalu taklif, dan ketiga ini puncaknya al-hubbu. Itulah al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan wusul bersama dengan yang dia cintai. Semoga Allah berikan kita cinta itu, amin ya rabbal alamin.